Pastilah jenius juga religius. Selalu jaga attitude, selalu jaga attitude, kan berbentuk secara harmonis. Selalu jaga attitude, selalu jaga attitude, kan berbentuk secara harmonis. Ya, teman-teman semuanya. Pertama itu adalah yaitu mulai dari diri. Apa sih mulai dari diri? Ini di sini Bapak Ibu guru karena amanatnya dari kurikulum Merdeka itu adalah untuk anak pertama, kemudian yang kedua adalah untuk anak, yang ketiga adalah untuk anak. Kalau hadis Rasulullah mengatakan siapa yang paling kamu hormati? Ibunya 2 kali atau 3 kali? Ibu baru ayah, gitu kan? Kalau kurikulum Merdeka, siapa yang perlu kita utamakan? Anak. Ketika proses pembelajaran di sini Bapak Ibu guru, saya kira sudah dijalankan, hanya mungkin butuh peningkatan, ya. Itu memberikan suatu permasalahan kepada anak. Konsep permasalahan, kompleks dan penting itu bermasalah. Nah, di situ permasalahan ini nanti harus bisa dipecahkan oleh anak itu sendiri. Bapak Ibu gurunya menggali di sini, ya kan? Di sini, seperti ini sudah. Ini saya praktekkan kepada panjenengan semuanya. Kombel, apakah sudah Bapak Ibu guru masih bisa mengingat kombel dengan baik? Ini saya paparkan kombel ya. Nah, saya tanya satu persatu. Apa sih kombel itu menurut tidak ngantuk menurut? Kombel adalah, menurut saya, kombel adalah suatu kumpulan kelompok guru yang membahas tentang rencana mengajar dengan media yang disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan oleh siswa. Kembali, intinya sama, tapi pemaparannya itu ada sedikit berbeda. Ini namanya mulai dari diri, ya, dari diri anak. Dari situ maka jenengan bisa ambil kesimpulan, aku harus mengarah seperti apa. Jadi ngajar itu dimulai dari seperti itu, mulai dari diri, menggali. Nah, kalau materinya apa, yaitu yang jenengan gali. Karena ini berkaitan kombel, ya juga berkaitan kombel seperti apa pendapat dari masing-masing. Disalahkan, jangan itu namanya membunuh karakter anak, nggak boleh. Paham ya? Lanjut. Nah, lanjut. Ini tadi sudah saya praktekkan dengan menggali tadi. Ini sudah kombel itu ada 3, ya kan? Kombel itu ada 3, yaitu kombel sekolah, kombel antar sekolah, kombel daring. Kombel sekolah, ya ini kita punya kombel sekolah hijrah, yang di dalamnya ada lagi kombel kecil-kecil, NP ya, kombel kita. Kalau antar sekolah berarti kita melibatkan beberapa sekolah. Kalau kombel daring ini berarti ada kaitannya dengan PMM di situ, webinar. Ya. Kalau saya mengatakan dengan berarti dua. Kalau saya mengatakan mobil berarti berkelompok. Kalau aku mengatakan kereta 10, berarti 10. Siap? Berarti kolaborasinya kurang bagus. Enggak sih, ya udah
selalu di sini. Di sana di luar praktek tak bisa. Awas ya. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, narik becak. Hai, ada pemandangan yang indah, tapi tempatnya jauh sekali. Supaya seru ya. Dan juga kelihatannya enak banget supaya kita bisa menikmati pemandangan dengan indah. Yuk kita lari naik delman. Nggak asik, mendingan kita naik mobil saja. Kasihan temanku yang nggak bisa tertampung di mobil. Ya kita pindah ke kereta api. Kereta apinya nggak muat, naik becak yuk. Sudah kembali Karena itu kalau Kombel harus sistematis dan juga mempunyai program kedepannya seperti apa harus jelas, harus terstruktur itu tadi, terstruktur dan sistematis. Mungkin ada yang mau menanggapi lagi? Yang Mas Kombel? Nah, syarat sebuah perkumpulan itu bisa dikatakan Kombel. Satu, pertama harus ada apa? SK, ya kan? Ter-SK-kan, terus bentuk tim Kombel ini kan gitu kan? Yang kedua setelah di-SK-kan ngapain? Ayo nanti kayak SK terus disuruh apa kemarin? Ngapain? Membuat program, ya kan? Kalau sudah membuat program, terus programnya mau diapakan? Dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Setelah dilaksanakan sesuai program, kemudian ada apa? Supaya di dalam menjalankan program ini berhasil, itu harus ada apa? Harus ada apa? SOP. SOP, ya kan? Ada SOP. SOP-nya punya setiap hari Sabtu harus hadir tepat sebelum jam ini. Bila tidak hadir,
tetap berkontribusi untuk memberikan ide, kan itu kan sambutannya. Nah, tadi pertemuan antara Polcil tadi itu terjadwal atau tidak? Terjadwal. Tidak susun sistematis. Tidak Polcil ya. Tapi rapatnya. Pembubaran kelas jadikan kelas Polcil. Iya. Tapi nanti bilang komunis. Yo ngacung dong, sahur manuk dong. Ayo Pak Robi dulu, ngacung dong. Ayo, mana senang ambil rame. Ayo. Ya menurut saya, saya Bu. Ayo, seru lah senang. Ya menurut saya tim Polcil itu kompel ya, karena SK-nya dari kepala sekolah yang awalnya kelas 4 gak ada kelas Polcil, dijadikan satu, dirubah kelasnya yang awalnya itu beda-beda jadikan satu, yaitu untuk Polcil. Dan untuk pelajaran pun juga lebih penting ke Polcil, terjadwal tersusun antara Pak Guru antar pembina dan kepala sekolah. Mungkin itu saja. Karena di dalam alurnya juga ada evaluasi awal, ada refleksi, ada perencanaan, dan juga implementasi. Mungkin itu saja. Yuk, yang nanggapi. Ayo, tadi yang Salmano, tanggapi. Ayo. Terima kasih. Saya menanggapi karena tadi Polcil bilangnya kombel. Menurut saya bukan, karena tadi di awal sudah ada syarat kombel tadi, SK, program pelaksanaan dan SOP. Ketika tadi pertanyaannya dari jenengan tadi, ketika nyomot setelah ada kegiatan Polcil, kita diajak makan ke warung. Nah, itu apa disebut kombel? Kalau menurut saya bukan, karena kombel itu ada syarat-syaratnya. Terima kasih. Siapa lagi? Ayo, biar lebih konkret. Monggo, ayo. Hei, ayo. Siapa? Monggo boleh. Nggak usah takut. Alah, Pak Robi begini. Ayo. Iya, mati Pak. Cek. Ya. Kalau menurut saya, kalau mengambil dari kata komunitas belajar lagi, untuk membentuk komunitas belajar itu kan nggak harus ada suatu syarat-syarat yang sangat mengekang. Kita ambil contoh di luar bidang pendidikan, mereka yang dalam di bidang suka cinta hewan, mereka ingin mempelajari tentang hewan, maka mereka membentuk suatu komunitas belajar secara langsung. Jadi nggak perlu harus ada syarat-syarat seperti SK atau bagaimana. Dan untuk untuk strukturnya itu kan secara otomatis akan terbentuk. Siapa yang mengetahui lebih dalam tentang hewan, ya itu otomatis akan menjadi sebuah narasumber. Nah, untuk yang ingin belajar maka itu akan menjadi peserta. Nah, untuk kalau misalkan kita masuk ke dalam Polcil, saya rasa itu juga sudah masuk kombel. Kenapa? Karena ada kolaborasi. Yang pertama dari pihak sekolah, yang kedua dari pihak kepolisian. Tujuan akhirnya juga jelas, yaitu untuk mencapai kemenangan di juara 1 tingkat Polda Jatim. Nah, itu saja. Kalau menurut saya, kenapa saya kok milih dari Polcil sendiri, ya, itu saya bukan komunitas belajar, karena sesuai dari PPGP sendiri, komunitas belajar itu harus terstruktur, harus terencana. Tapi katanya Pak Wahyu tadi, seperti yang diskusi anak tadi itu bukan komunitas belajar, itu diskusi. Itu menurut kan dulu pernah kita kumpul-kumpul itu diskusi, tapi ketika ada PPGP itu bukan lagi diskusi tapi lebih ke komunitas belajar, tapi harus terstruktur, ada perencanaan juga di situ, harus ada SK, ada program SOP itu terjadwal, jadi nggak bisa mendadak, gitu.
Jadi semua apa yang kita lakukan di komunitas belajar itu harus terjadwal sesuai yang kita inginkan. Jauh-jauh hari harus ada itu namanya, ada SK, program SOP semuanya dan bla 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 itu harus terjadwal semua. Yang bagus banyak. Iya. Supaya kita semakin paham apa kombel itu, ya kan? Oke. Harus ada penengah ini. Iya. Ayo monggo. Pak Robi, mohon maaf kalaupun ada SK mengenai ekstrakurikuler, mana buktinya sekarang? Sudah dikumpulkan. Serius? Programnya ada SOP-nya apakah sudah ada? SOP. Jangan nanti jadinya nggak sehat ini. Bu Ila, kalau mau menanggapi sudah nggak usah tanya ke Pak Robi. Berarti langsung menurut saya gini kita aja. Jadi nanti sampai Pak Robi ya terjadinya tukaran, ya kan? Nah itu. Setahu saya namanya komunitas kan kumpulan gitu, suatu organisasi. Mungkin di situ ada yang dinamakan komunitas formal dan non formal itu mungkin. Kalau kombel itu lebih ke formalnya mungkin seperti itu. Karena terstruktur, sistematis dan sebagainya. Mungkin ada SK juga, SOP. Tapi kalau komunitas yang non formal itu mungkin seperti yang disampaikan oleh Bapak Wahyu. Seperti itu. Iya, mungkinan seperti itu. Itu menurut saya, Bu Nur. Kalau kombel yang sebenarnya yang memenuhi syarat mungkin jadwalnya memang sudah terstruktur. Nah, kalau yang di tim Polcil kemarin memang sudah terjadwal, tapi jadwalnya itu secara spontanitas. Dan mungkin jadwal itu dilakukan ketika ngapunten kayak kemarin memperoleh kemenangan. Nah, kalau tidak ada kemenangan kan otomatis tidak akan terjadwal lagi ya. Saya memang kan kombel itu kan komunitas belajar. Kalau belajar itu kan bukan dari kegiatan formal mawon. Nah, kalau misalnya ekstra Polcil itu termasuk kegiatan yang di luar formal. Tapi kalau menurut saya itu juga termasuk kombel. Soalnya kenapa? Karena itu kan karena itu kan juga mempunyai visi ada visinya, ada tujuannya pasti itu. Mungkin hanya saja belum tertulis kayak susunan kegiatannya itu untuk apa itu masih belum tertulis seperti itu. Jadi kalau menurut saya kombel itu harus terstruktur, ada SOP-nya, ada SK-nya, jadi nggak tiba-tiba langsung berkumpul atau apa itu. Menurut saya hanya komunitas biasa saja, bukan komunitas belajar tanpa terstruktur, nggak ada jadwalnya, nggak ada SOP-nya. Termasuk kombel karena kombel itu kan kumpulan. Nah, di dalam kombel itu sudah ada intinya di situ ada tujuan kedepannya. Kan kemarin di agenda kombel itu sudah tersusun target-target yang harus dilaksanakan kedepannya. Di dalam Polcil ini menurut saya itu ingin mendapatkan juara yang nasional seperti itu. Jadi dimulai dari kota dulu, kemudian rayon dan nasional seperti itu. Belajar itu kan membudayakan kolaborasi dan pembelajaran yang kolektif ya. Untuk kolaborasi yang sudah disebutkan Pak Wahyu tadi, memang kita sudah berkolaborasi dengan pihak di luar sekolah, yang namanya yaitu pembelajaran di luar sekolah, dengan pihak kepolisian ataupun dengan wali murid dan lain-lain. Dan juga untuk mengenai jadwal memang sudah tersusun untuk mulai jadwal latihan, jadwal kapan si anak ini harus gerak memang sudah tersusun. Jadi itu sudah masuk komunitas belajar. Saya setelah dari BPGP di tahap pertama itu langsung mengumpulkan panjenengan semua ya, gitu. Menjelaskan pengertian dari kombel. Setelah itu, setelah
mengumpulkan, mensosialisasikan. Kemudian awal yang saya lakukan apa? Membentuk kombel kan ya, bentuk kombel kecil-kecil ya, membentuk kombel kecil-kecil kan gitu kan. Nah setelah itu saya buat SK kan gitu kan ya. Nah ini SK-nya, ketuanya, penanggung jawab, sekretaris ini kan sampai sana ya. Nah setelah itu kegiatan, terus Semen membentuk setelah itu membuat apa? Program, ya kan, buat program. Programnya program sehari, apa 2 hari, apa 3 hari, apa sampai sampai jangka panjang, sampai berhasil. Kemudian dilaksanakan, ya kan? Dilaksanakan. Ada target yang mau dicapai, ada kan di sana? Targetnya adalah untuk keberhasilan apa? Peserta didik di dalam kegiatan belajar, proses pembelajaran. Ya, proses pembelajaran. Terjadwal, ada jadwalnya? Ya. Jadwalnya mulai kapan? Mulai kapan? Mulai terbentuknya kegiatan sampai berhasilnya. Setelah berhasil masih ada apa lagi nanti? Berhasil dan tidak berhasilnya masih ada evaluasi lagi nanti. Nah di sana. Nah sekarang saya sudah jelas ya. Sekarang saya tanya, untuk Polcil pertama kali ada nggak SK yang harus saya terbitkan? Ada nggak? Ekstrakurikuler, beda loh yo. Ada nggak SK yang saya terbitkan? Ada kan? Ada. Ya, nah masuk ya. Nah. Kemudian yang kedua, kemudian adakah program yang dibuat oleh tim Pol, itu hanya tim ya, tim Polcil ya, tak ber-SK ya. SK kalau SK ekstra. Ada nggak program yang ditempuh selama jangka waktu yang ditentukan? Ada nggak? Tidak ada. Berkumpulnya itu tadi ada yang mengatakan ujuk-ujuk, ya kan? Ujuk-ujuk, spontan, bukan terstruktur dari awal. Kan ada jadwal ya. Jadwalnya kalau kombel itu pasti paling tidak seminggu 1 kali terjadwal. Hari Sabtu kalau kita kan ya, kita hari Sabtu. Kalau itu kan jadwalnya dadak kan, tidak setiap hari kan, nah kan gitu, dadak. Jadi asik bahas ke jadwal dulu. Program juga dibuat dadak. Kemudian evaluasinya ya saat itu mau ditindaklanjut juga dadak. Berarti masuk Polcil atau masuk kombel apa tidak ya? Hanya komunitas biasa tadi ada yang mengatakan. Hanya hanya sebentuk komunitas, tapi bukan komunitas belajar, bukan kombel. Teman-teman kan nggak apa? Infinitif, terus bona fide kan gitu kan? Nah, terus kumpulnya, nah setiap saat, tidak saat terjadi sesuatu, ya kan? Itu sudah terprogram, tidak oh iya enggak, itu sudah oh ini program ini, sekarang ini seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini kan gitu. Sama dengan ini, tiba-tiba siapa ya, wadah sertifikasinya cair, amin. Oleh sertifikasi terus wadah ini, ayo bancaan ayo sekaligus, terus aku lupa, ya wes bu bancaan aku ambil bahas ini nanti. Apa tuh masuk kombel juga? Tidak. Spontanitas itu adalah kegiatan spontanitas, bukan terstruktur sampai mencapai hasil. Awas ya. Syaratnya kombel 1 harus ada apa? SK. Yang kedua harus ada apa? Program. Yang ketiga jadwal. Berpusat pada kegiatan pembelajaran. Hasilnya bertitik pada siswa. Berarti itu tadi monggo yang kita samakan konsepnya kita tentang kombel. Ya, tentang kombel ya, Mas. Ndak moro kegiatan namanya juara kombel bukan lo ya, bukan lo.
Pak Wahyu kumpul mbek sapa? Ambek areke saiki terus ngejak sapa? Ngejak sapa mbek arek piro ngono ya kan? Makan-makan terus bahas. Ya kira-kira kapan ya kan? Kira-kira jadian kapan ya? Lamaran kapan ya? Jadinya kapan? Juga program kan ya kan? Ya. Program kan ya kan? Iya. Kira-kira pacaran sampai berapa tahun ya? Nah kan itu kan? Terus jadian.